السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama muktabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kita pada kali ini, yaitu di halaman 197. Kita masuk kepada pasal, masih di doa tapi berpindah kepada pasal baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabid du'a'i. Faslun fi adabid du'a'i. Ini suatu fasal pada menyatakan segala adab doa. Pada kali ini kita akan membahas, yaitu di dalam kitab yang kita kajikan ini, yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Falambani. Beliau merujuk kepada beberapa kitab-kitab dan hadis-hadis Imam Al-Ghazali dan lain-lainnya para ulama-ulama, dan kemudian yaitu mencantumkan tentang daripada adab-adab berdoa. Bagi seorang yang salik sesuai dengan nama judulnya, Sayrus Salikin, perjalanan orang-orang yang salik, orang-orang yang menuju akhirat, menuju ke Allah. Artinya yaitu dia berjalan menuju ke akhirat, salik, salaka yasluku, salkan. Maka bila dia berdoa, betul-betul dia itu menuju ke jalan sana, maka dia harus memiliki adab-adab dalam berdoa.
Karena adab-adab ini adalah yaitu sangatlah penting. Penting adab. Bukan hanya berdoa saja, yang lain pun. Maka oleh karena itu kita berusaha mengulang-ulang sehingga kita dapat mengamalkannya. Jadi bukan berarti kita baru dapat ilmu langsung kita kita berusaha yaitu untuk dapat mengamalkannya. Ya, kita ilmu ini kan kalau kita belajar terus kapan beramalnya? Mungkin pendapat orang yang belum mengaji. Ya, belajar terus kapan beramal? Justru karena dengan belajar itu akan bisa kita beramal supaya kita mendapatkan daripada kelebihan. Bagaimana bisa untuk mengamalkannya kalau belum mendapatkan keutamaannya? Keutamaan beradab, untuk beradab ini. Jadi salah betul apabila ada orang dia amalkan tanpa ada ilmu. Tidak mungkin. Pasti ada ilmu baru diamalkan. Perlahan-perlahan. Kita belajar tentang satu bab ilmu saja, ini sudah satu mujahadah yang tinggi ini. Ini saja sudah amal ini, beramal. Ya, sudah beramal. Ingin tingkat lebih lagi, tambahkan lagi. Ingin tingkat lebih lagi, tambah lagi. Semua itu butuh proses. Nah, jadi oleh karena itu kita terus belajar. Jika kita ingin tidak lupa, amalkan. Nah, jadi dengan perlahan-lahan kita. Nah, di sini musannif menyajikan kepada kita yaitu adab-adab dalam berdoa. Apa saja adab-adab dalam berdoa itu ini sangat penting, ya, penting karena kita sering berdoa. Kita sering berdoa dan sangat penting bagi orang-orang yang hendak bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Terkadang berdoa yaitu tidak memilih waktu-waktu yang mana yang mustajab doa. Terkadang yaitu berdoa bukan pada tempat yang disenangi oleh Allah. Jadi oleh karena itu disinilah kita belajar untuk mencari tahu. Yang mengulang-ulang saja bisa lupa. Mengulang-ulang bisa lupa. Satu hari boleh ingat, 2 hari boleh ingat. Maka disitulah jangan jauh kita daripada majelis ilmu supaya kita dapat mengingatnya. Apa saja itu? Bermula adab doa itu 10 perkara. Ada 10 perkara. Menurut dalam kitab ini. Mungkin ada kitab-kitab yang lain, ya apa-apa silakan. Ada banyak. Tapi bagi orang yang salik, menurut daripada yaitu Syekh Abdul Samad Al-Albani, beliau kutip dengan ulama-ulama lainnya, ada 10 perkara adab-adab berdoa. Apa saja itu? Pertama, memilih bagi waktu meminta doa itu akan segala waktu yang mulia dan waktu yang mustajab dan waktu yang makbul. Waktu yang mustajab dan waktu yang makbul. Seperti pada hari Arafah dan pada bulan Ramadan dan pada hari Jumat dan pada waktu sahur. Ini waktu-waktu yang mustajab, yang makbul, yang diterima oleh Allah. Ada 10 perkara. Yang pertama ini seseorang harus memilih waktunya. Waktu meminta doa. Karena waktu meminta doa di situ yang mustajab itu adalah lebih lagi adalah waktu yang mulia. Waktu yang mulia. Waktu yang mustajab. Waktu yang makbul, mustajab makbul, mustajab makbul. Mustajab itu doa yang diijabah. Makbul itu adalah doa yang diterima melalui amal. Itu namanya, makanya ada mustajab makbul, mustajab makbul.
semoga dimakbul, semoga diistijabah. Amalan kita semoga dimakbulkan. Ijabah Allah turunkan. Itu dia bedanya. Nah, yang pertama ini harus kita memilih. Buat poin-poin kita. Saat kita berdoa, apa saja. Oh, pilih waktu yang tepat. Pilih waktu yang mulia. Pilih waktu yang mustajab. Nanti baru lagi. Apa dia? Pilih tempat yang mustajab. Seperti Mekah, Madinah. Tempat-tempat. Ini waktu dulu. Musannif membahas tentang masalah waktu-waktu. Ini ada 2 lembar nih pembahasan tentang 10 perkara itu. Ada 2 lembar. Baik. Termasuk waktu sahar, waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu di antara sudah kita bahas nih, yaitu sekitar kalau sekarang jam 4:30 azannya fajar berarti mulai jam 4. Nah, mulai jam 4 itu mustajab doa. Setidaknya yaitu baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setidaknya atau bangun tidur dia baca doa yang sudah kita bahas itu. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli. Itu doa bangun tidur banyak. Baru mau doa apa saja silakan. Di antara jam 4 itu. Di antara jam 4. Atau dia baca doa, atau dia menuntut ilmu, belajar mutolaah. Itu bagus, karena di saat itu mustajab doa. Dan di saat itu masuknya ilmu cepat. Walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma 10 menit, itu mengulang. Makanya para santri-santri, para ulama-ulama, mereka itu mutolaah, itu waktu sahar. Waktu sahar itu adalah waktu, yaitu sahur. Itu waktu. Belajar pun begitu. Pilih waktu yang mulia pun bisa. Pilih waktu yang mustajab. Ba'da subuh. Kapan lagi? Ba'da maghrib. Maghrib dan isya. Waktu singkat tapi berat amal. Itu dia ba'da maghrib dan isya. Malam bertiga dan lain sebagainya. Itu pun kita harus memilih waktu. Baik. Nanti kita akan tuliskan mana waktu-waktu yang telah disebutkan. Ini pernah dituliskan di dalam kitabnya, yaitu Kiai Haji Sirajuddin Abbas ya. Kiai Haji Sirajuddin Abbas ada menuliskannya, itu waktu-waktu yang mustajab doa. Pada jilid yang pertamanya bab adab doa dan zikir. Dan pada yang halaman yang berikutnya beliau tuliskan sampai panjang itu. Di mana-mana tempat-tempat yang mustajab doa. Di mana-mana yang itu itu boleh. Tinggal rujuk kembali itu pada banyaknya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Yanzilullahu ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqulu azza wa jalla man yad'uni fa astajib lahu. Man yas'alani fa'utiyahu. Man yastaghfiruni fa'aghfar lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurunkan Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam akan rahmat kepada langit yang pertama pada ketika tinggal sepertiganya malam malam yang akhir. Satu, ini malam yang rahmat. Malam yaitu diturunkannya rahmat pada sepertiga malam. Sulusul lail. Allah turunkan yaitu rahmat. Sepertiga malam paling jam 2 sekitar itu. Jam 12 sudah lewat. Tapi yang afdalnya sulusul lail. Allah turunkan rahmat di langit pertama. Inilah dia. Maka berfirman ia, Allah berkata melalui daripada hadis qudsi itu, barang siapa yang meminta doa akan daku, maka aku perkenankan. Kapan tuh? Waktu sepertiga malam. Sulusul lail. Siapa meminta doa, aku mustajabkan, aku perkenankan baginya. Barang siapa memohon sesuatu akan daku, maka aku beri akan dia. Barang siapa meminta ampun akan daku,
maka aku ampuni baginya. Silahkan. Di sepertiga malam ini Allah turunkan rahmat. Doa dikabulkan. Kemudian dosa diampunkan siapa yang minta. Dan apa saja yang dia minta Allah berikan. Ya, silakan tidak minta. Maka nanti akan disebutkan apa saja, jangan meminta saja tapi adabnya tidak ada. Nah, itu. Maka diajarkan adabnya, syarat berdoa, adabnya berdoa. Nah, jadi oleh karena itu yang pertama ini yaitu pilihlah waktu sesuai apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertiga malam, sulusul lail. Sepertiga malam. Itu rahmat turun di langit pertama. Itu adab yang pertama. Adab yang pertama. Pilih waktunya sepertiga malam. Dan adab yang kedua, seseorang itu bila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya bersungguh-sungguh ia meminta doa pada sekalian kelakuan yang mulia. Seperti pada perang sabilillah, seperti pada perang sabilillah. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna abwab as-sama'i tuftahu 'inda zahfi as-sufufi fi sabilillah wa 'inda nuzul al-ghaith wa 'inda iqamati as-salati al-maktubati faghtanamud du'a fiha. Ini hafal nih. Kalau dia bagi seorang mubaligh, bagi dia seorang pengaji yang mendalamkan ilmu, hafalah di sini. Hafal ini perkataan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasannya segala waktu langit dibukakan pada ketika berapik segala saf di dalam perang sabilillah. Makna berapik itu pasukan-pasukan dah siap untuk berbaris. Wah, itu pasukan yang berjuang membela agama, mereka itu siap berbaris saat berbaris. Dan pada ketika turun hujan, dan pada ketika iqamat sembahyang fardu yang 5, pada ketika iqamat, pada ketika berarti jelang daripada iqamat itu. Kemudian maka ambil oleh kamu kemenangan akan doa di dalamnya. Maka ambil olehmu kemenangan, kesuksesan di dalam doa itu. Jadi ini salah satu yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pintu langit akan terbuka di saat orang berbaris-baris berjuang di jalan Allah. Nah, saat terbuka itu enak kali nak minta doa apa saja. Karena tidak lagi kita saat itu sudah berdoa, waktu berdoa, doa kita ini mengambang. Nah, ini tidak menembus langsung karena dia sudah terbuka. Ada orang dia berdoa bagaimana supaya itu cepat, ya doanya itu menembus. Kenapa? Karena dia masih terhijab, banyak terhijabnya. Jadi doa itu masih melayang-layang, belum menembus ke langit. Nah, ini saat sudah waktu yang mulia yang daripada disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah tadi itu, yaitu adalah langit itu terbuka saat orang berperang berbaris-baris. Itu satu. Yang kedua, seseorang ini yaitu dia berdoa saat waktu hujan turun. Ghais itu artinya hujannya lebat. Kalau matar hujan, tapi titik. Nah, itu matar namanya. Titik. Tapi kalau ghais
lebat. Maka di situ kita bacakan doanya saat minta doa kita. Karena sudah dikasih peluang. Ya. Ibaratkan kita pintu sudah terbuka, tinggal masuk aja nih, pintu masjid ini terbuka, tinggal masuk aja, udah enak ini. Mau pintu sebelah kanan, sebelah kiri, belakang dan sebagainya, silahkan, pintu sudah terbuka. Pintu langit sudah terbuka, tinggal hamba itu minta doanya apa. Sudah enak kan? Nah, saat ketika hujan, apa yang dibaca doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan sayyiban. Makna sayyiban itu tertimpa. Tertimpa. Subba, yani ini air ini saya tuangkan. Subba, ya subbu sayyiban. Ya, tertimpa. Jadi artinya mengenai sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan, bahasa kita turunkan hujan selebat-lebat tapi bermanfaat. Ya. Ada manfaatnya. Makanya hujan ini kan banyak manfaat juga. Banyak manfaat. Nah, saat itulah baru angkat tangan kita berdoa. Ini kan amalan para ulama-ulama, yaitu ulama sufi. Para ulama, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma, berapa kali? 3 kali. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Itu baca doa. Nah, itu dia. Ghais. Yang ketiga, pada ketika iqamat sembahyang fardu yang 5 waktu. Pada ketika iqamat. Nah, ini saat pintu langit terbuka itu. Makanya jangan masuk masjid, udah datang, jangan berdiri. Jangan berdiri. Angkat tangan itu berdoa. Setidaknya Rabbana atina. Udah datang ke masjid, udah diberikan kesempatan oleh imam untuk yang terlambat tak dapat, ya angkat tangannya, apa saja doa, karena di situ waktu yang mulia dipilih. Makanya kalau kita duduk mengaji itu pasti tahu, atau dia diamalkannya, wah beruntung imam belum datang, terus angkat tangan, terus belum daripada iqamat. Pada saat menjelang itu, disitulah mulainya. Ya, kalau azan kan enggak boleh, waktu kan qomat. Kalau azan kan harus dengarkan azan. Tapi pada saat ketika itu pintu langit sudah mulai terbuka. Jadi kalau yang siapa duluan, dialah menembus, doanya menembus karena sudah terbuka, sudah dikasih jalan dia. Nah, itu yang. Jika demikian, maka ambil olehmu kemenangan itu di dalam doa itu. Kemenangan apa yang kita minta? Dunia, akhirat, minta kemenangan. Kemenangan ini umum, kemenangan dunia, sukses dalam berkarir, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam rumah tangga, sukses dalam segala apapun, sukses dalam akhirat, sukses melewati sirat, sukses melewati ini alam barzakh. Minta kepada Allah. Saat disitulah kita bermunajat kepada Allah. Setidaknya ada yang kita minta kepada Allah saat itu. Jangan berdiri. Datang ke masjid berdiri. Kesempatan tidak mau. Angkat tangan berdoa. Ya, sebagian aja lah yang ada yang begitu datang langsung berdoa. Mereka udah ngamalkan. Ini tinggal kita belum. Dah. Dan kata Mujahid radhiyallahu anhu, inna salata ju'ilat khairus sa'ati fa'alaikum bid-du'ai khalfas salawati. Artinya bahwa segala sembahyang itu dijadikan di dalam saat yang terlebih baik, waktu yang terlebih baik, saat yang terlebih baik. Kapan itu? Segala salat, segala sembahyang itu. Maka lazimkan oleh kamu, lazimkan, teruskan, dawamkan, lazimkan. Maka lazimkan oleh kamu dengan membanyakkan meminta doa belakang sembahyang itu. Nah, belakang sembahyang itu minta doa, berarti setelah solat. Setelah solat jangan kabur doa. Jangan cepat-cepat buru-buru keluar. Karena kata Imam Mujahid itu adalah setelah salat itu adalah daripada segala
apa saja salat dijadikan itu adalah saat yang termulia. Nah, saat yang termulia, waktu yang termulia, itulah dia doa tadi. Ba'da salat. Semua salat apapun, ya, baik salat segala wajib, lebih lagi salat wajib, ya. Lebih lagi salat wajib, salat sunat, doa. Nah, lazimkan olehmu, artinya teruskan olehmu. Jangan putus-putus, lazimkan. Tak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Yang penting ada doa.